Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Chandra Dinata, NIM 2013133098, Prodi D3 Akuntansi. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian yang pertama adalah hasil perhitungan fisik persediaan barang dagang pada 31 Juli sebesar 30 juta. Persediaan awal 0. Maka akunnya adalah persediaan barang dagang di debit 30 juta dan ikhtisar laba rugi di kredit 30 juta. Kemudian yang kedua, sewa yang telah jatuh tempo 1 bulan. Maka beban sewa 5 juta di debit dan sewa bayar di muka 5 juta di kredit. Yang ketiga, gaji yang masih harus dibayar sebesar 200.000. Maka beban gaji 200.000 di debit, utang gaji 200.000 di kredit. Yang keempat, beban air dan listrik yang terhutang 100.000. Maka akunnya beban listrik air 100.000 di debit dan utang listrik air 100.000 di kredit. Yang kelima, penyusutan peralatan sebesar 100.000. Maka akunnya beban penyusutan peralatan 100.000 di debit dan akumulasi penyusutan peralatan 100.000 di kredit. Setelah pembuatan jurnal penyesuaian selesai, selanjutnya adalah pembuatan neraca lajur. Di neraca lajur di perusahaan dagang dan perusahaan jasa itu caranya sama saja. Itu terdapat kolom neraca saldo, kolom penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, kolom laba rugi dan kolom neraca. Di kolom neraca saldo isinya sama dengan neraca saldo yang telah dibuat tadi. Tinggal memposting saja. Kemudian di kolom penyesuaian kita isikan hasil dari jurnal penyesuaian tadi. Kemudian setelah jurnal penyesuaian diisi, maka selanjutnya pembuatan neraca saldo setelah disesuaikan. Contohnya sewa bayar muka 30 juta di neraca saldo di debit dan di kolom penyesuaian 5 juta di kredit, maka 30 juta dikurangkan 5 juta maka 25 juta di debit. Jika tidak ada penyesuaiannya maka pindahkan saja saldo neraca saldo ke kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah pembuatan neraca saldo setelah penyesuaian selesai, maka selanjutnya penyisian kolom laba rugi. Di kolom laba rugi yaitu akun pendapatan, beban, penjualan, retur penjualan, pembelian, dan itu saja. Yaitu akun penjualan, retur penjualan, pembelian, beban, dan pendapatan itu kita isikan ke kolom laba rugi. Kemudian di kolom neraca itu selain pendapatan, beban, pembelian, retur pembelian, penjualan, retur penjualan, itu kita isikan ke kolom neraca. Selanjutnya adalah pembuatan laporan. Jadi laporan yang pertama kita buat adalah laporan laba rugi. Yaitu dimulai dari penjualan, kemudian dikurangi retur penjualan, maka dapatlah penjualan bersih. Setelah penjualan bersih dapat, kita menghitung HPP atau harga pokok penjualan. Itu pembelian 120 juta dan
Selanjutnya persediaan barang dagang akhirnya kurang 30 juta, maka HPP-nya adalah 90 juta. Maka perusahaan dapatkan rugi kotor sebesar 13 juta. Kemudian akun beban kita jumlahkan, maka total beban adalah 5.400.000. Rugi kotor ditambah beban, maka rugi bersihnya adalah 18.400.000. Modal awal tadi adalah 120 juta. Kemudian dikurangi rugi bersih, maka modal akhir 18.400.000, maka modal akhirnya adalah 101.600.000. Kemudian laporan neraca, yaitu terdiri dari aset dan liabilitas dan ekuitas. Aset ada aset lancar, yaitu kas, piutang dagang, sewa muka, dan persediaan barang dagang. Kemudian aset tetap, yaitu yang jangka waktunya panjang lebih dari 1 tahun, yaitu peralatan toko, akumulasi penyusutan peralatan. Kemudian utang, ada utang lancar, yaitu utang dagang, utang gaji, utang listrik, air, dan telepon. Kemudian ekuitas atau modal. Total aset, jika total aset dan total liabilitas dan ekuitas sama, maka laporan neracanya benar. Selanjutnya jurnal penutup. Di jurnal penutup ini kita hanya menutup, yang pertama adalah kita menutup akun pendapatan, itu penjualan 79 juta di debit, ditutup dengan, dan daftar penjualan 2 juta di kredit. Akunnya ditutup dengan ikhtisar laba rugi sebesar 77 juta. Kemudian menutup beban, yaitu pembelian, beban sewa, beban gaji, beban listrik, air, telepon, beban penyusutan peralatan. Total beban dan pembelian adalah 125.400.000, itu ditutup dengan akun ikhtisar laba rugi 125.400.000. Kemudian menutup rugi, yaitu akunnya adalah modal andika 18.400.000 dan ikhtisar laba rugi 8.400.000. Setelah itu adalah pembuatan neraca saldo setelah penutupan, sama saja dengan pembuatan neraca saldo seperti biasanya. Hanya saja ini pembuatan neraca saldonya setelah penutupan akun-akun yang tadi. Kemudian jurnal pembalik, di sini kita membalik akun beban gaji dan beban listrik. Yaitu yang pertama, utang gaji di debit 200.000, kemudian beban gaji di kredit 200.000. Yang kedua, utang listrik air 100.000 di debit dan beban listrik air 100.000 di kredit. Baiklah, siklus akuntansi di perusahaan dagang hanya sampai di situ saja. Yang apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.